大家好吗？OK，我的声音清楚吧？都能听清楚吗？Bisa kedengaran jelas suara saya？OK，jelas ya。好，谢谢大家的反应。好，大家早上好，很高兴今天又能和大家见面。senang sekali ya bisa ketemu dengan teman-teman semua lagi。真的不知不觉，我们一个星期很快就过去了。sangat tidak berasa ya，不知不觉itu tidak berasa。一个星期很快就过去了。Satu minggu berlalu begitu cepat。大家过得好吗？有什么要跟我分享吗？Teman-teman apa kabar? Mungkin ada sesuatu yang mau berbagi dengan saya。就是可能大家的工作啊，或者可能大家忙些什么都可以。Mungkin teman-teman mau berbagi tentang pekerjaan atau kesibukan，大家请呀，silakan。然后大家今天早上用餐了吗？Teman-teman pagi ini sudah sarapan，也可以和我分享。Sambil teman-teman berbagi dengan saya, sambil saya share screen ya teman-teman ya。好，我们上星期是到哪儿？可能要麻烦大家帮我提醒一下啊。Jadi mungkin teman-teman boleh bantu saya remind minggu lalu kita terakhir sampai di mana? Oke. sambil saya share bahan，同学们可以在评论区告诉我，跟我分享呀。Mungkin sambil saya share bahan, teman-teman boleh berbagi dengan saya di kolom chat。OK，出现了吧？sudah muncul ya。OK，好，我看一下大家给我分享什么呀？oke，谢谢吉丽娜呀，materi percakapan 19 sudah selesai。19 sudah selesai。第一部分对吧？Bagian pertama ya。Bagian kedua yang belum. Benar nggak? Seingat saya gitu ya. Sebentar ya, saya scroll dulu ke lesson 19. Ya, yang 绘画 bagian 1呀。好的，谢谢你们。OK，对好的，谢谢吉丽娜、Ibu Rina ya。Oke，好，saya scroll dulu. Teman-teman berbagi dengan saya apa ya? Kurang keras ya Pak Charles ya? Oke, 等一下. Coba saya cek volume ya. Volumenya sih lumayan. Oke ya, sekarang bagaimana? Apakah volumenya sudah bisa kedengaran? Jelas? Oke. Volume oke. Hao. Pak Charles terakhir kita berarti sampai di halaman 41. 41 ini bagian 1. Nah, hari ini kita akan lihat ke bagian 2 kosakata ya. Nanti berarti akan di halaman 45. 45 halaman 45 ya. Oke, saya lihat dulu. Teman-teman sharing apa nih sama saya ya? Oke，清楚。好刚才可能我问大家，我的声音清楚吗？清楚jelas ya。Iya, Feve nggak apa-apa ya, lagi di luar. Sambil ikutin nggak apa-apa. Oke, berikutnya Ibu Casper ya，他问我用餐了吗？我也用餐了。哦，你不习惯
吃早餐喝咖啡就够了是吧？好ya balik lagi memang masing-masing ya, ada yang memang nggak bisa makan sarapan pagi cuma ngopi aja, ada yang perlu sarapan pagi ya, 所以要看大家的习惯，masih balik lagi ke kebiasaan masing-masing。好的，谢谢你的分享。OK，hari ini 没有跟我分享大家吃什么吗？Teman-teman belum ada yang berbagi dengan saya makan apa ya? 吃炒饭 kata Ibu Rita ya. 我吃了吃炒饭。OK，炒 benar ya, 炒饭 itu nasi goreng. Gorengnya yang seperti ditumis kita bilangnya 炒饭。对，吃 pecel OK 呀，Ibu 慧芬，对不起，慧芬吃不走，OK，好的，也是很健康，因为吃了都是一些蔬菜，OK，再来吃芒果，kata Ibu 菜刀in pisang goreng ya，pisang goreng 我们可以说炸香蕉炸，因为minyaknya banyak ya, jadi kita bilang 炸，kayak ayam goreng kita bilang 炸鸡，seperti itu ya。ini Bapak 水对吗？是不是？我没吃过itu saya belum pernah makan Pak. Maksud Bapak, Bapak belum makan. Kalau belum makan, yang Bapak tulis itu ini. 我没吃过. Kalau 我没吃，我没吃过. Ini artinya saya belum pernah makan. Nah, tapi kalau 我还没吃 itu saya belum makan. 所以是哪一个? Jadi yang mana Ibu Bapak? Maksudnya belum pernah makan pecel, tadi kan bahas pecel ya, sama manggo, mangga. Manggo 我们学过是吧? Manggo itu mangga, terus 炸香蕉啊，香蕉是 pisang ya, pisang goreng. 香蕉itu pisang. Oke, manggo itu mangga. Mungkin maksud Bapak 水是 saya belum makan gitu ya. Kalau belum makan berarti yang bawah Pak. 我还没吃. 对，可能还没吃. Oke, saya lanjut dulu ya. Tadi, Ibu Rina, 我吃绿豆粥和炸香蕉。好的，呀，大部分还是绿豆粥、炸香蕉，然后炒饭呀，都是一些很简单的。memang ini menu-menu simple ya. Oke, 再来是 Ibu Feliana, 我吃了蛋糕。好的，蛋糕呀，kue basah，kue basah dan sejenisnya ya. Itu 糕点可以，蛋糕 itu kue tart ya. Kalau 蛋糕 kue tart kayak bolu gitu ya, yang bolu yang nggak ada krimnya juga bilang tankau. Tapi kalau misalnya kue-kue basah yang teman-teman tahu ya, kecil-kecil sejenisnya, 我们可以说糕点，点心的点ini kue basah. Kalau 蛋糕 lebih ke bolu, kue tart ya. Oke, Pak Irfan, 我吃面条，很好，拼音sudah benar. Pak Yuki, 我吃 roti. Roti 是什么 teman-teman? 面包. Oke ya, yang ada bahasa Mandarinnya kita coba translate ke bahasa Mandarinnya. 我吃面包. Oke, 谢谢 Ibu Lian ya, katanya 可能还没吃, betul ya. Mungkin maksudnya Pak Shui itu 我还没吃 tadi ya. 我吃谷物. 谷物是你是说biji-bijian 吗？谷物。Oke, roti kering ya, 面包。cereal 是麦片吧 ，saros ya, 麦片。谷物 boleh, tapi 谷物 itu dia meliputi orang China itu ada ugu, ugu itu ada beras, ada 5 makanan pokok yang biji-bijian gitu ya. Kalau di sini memang agak jarang. Nah, kalau 麦片 ya cereal. 麦片 cereal. Oke. 麦片 ya, oke. 我吃 empempek. Oke ya, ini Pak Chang atau Ibu Chang? Empempek mungkin kita tetap bilang empempek ya.
Oke. Eh, Tangkau mienpao bedanya apa ya, Laoshi? Tangkau itu kue tar, Ibu. Kue tar, bolu, bolu chiffon, ya sejenisnya ya. Kalau mienpao itu roti. Berbeda ya. Bentuknya juga berbeda. Kalau ini lebih ke kue tar, kue bolu, bolu yang kayak chiffon itu semua bilangnya tankau. Tapi kalau kue basah yang kayak kita bilang apa ya, teman-teman boleh bantu saya ya. Em, aduh, eh, teman-teman bantu saya, kue basah yang kecil-kecil ya, jajanan pasar, betul ya, itu 我们说糕点 secara umum ya, dari kue lupis, nagasari ya, sih ya, semua maksudnya kaudian. Ya sejenisnya ya, betul. Kalau kue tar itu tankau. Makanya kue ulang tahun kita bilang 生日蛋糕, kue ulang tahun ya. 好，谢谢大家. Iya, kue lapis kalau banyak, maksudnya gede gitu ya, kue lapis kalau satu loyang, mungkin kita akan bilang tankau, Ibu Nani. Tapi kalau dia kecil-kecil, potongan kecil-kecil, maka ngomongnya kaudian ya. Kaudian. Hanzi dari kue basah berarti ini ya, kaudian ya. Tankau de gao, 是这个. Diannya 点心的点, kaudian, ini ya. Pas lagi kita bahas di atas nggak muat, saya tulis di bawah, kaudian. Pak John, 我吃妻子煮的面. Oke, 好呀, Bapak makannya mie yang dimasak sama istri ya. 这个是到处都没得买，没得买 itu nggak dapat beli ya, cuman istri Bapak doang ya. 好，很幸福的感觉呀，幸福的感觉 itu perasaan yang sangat bahagia. 好，谢谢大家和我分享今天的早餐。Ya, terima kasih teman-teman sudah berbagi dengan saya makanan pagi hari ini ya. Tetap selalu ada beberapa kosakata baru. Silakan yang mau screenshot. Ya, jadi kita juga dapat satu kalimat ya dari Pak Shui. 我没吃过 itu artinya saya belum pernah makan. Tapi kalau saya belum makan di bawah ya, 我还没吃. Memang berbeda artinya ya. Oke, silakan di screenshot dulu teman-teman sambil saya akan lanjut ke bahan kita. Kita akan lihat kosakata lesson 19 bagian 2ya, 第二部分的生词。大家可能也可以跟我分享，有时间在家复习吗？有时间在家复习吗？ Ada waktu mungkin mereview-review di rumah? Masih ada waktu untuk mereview-review di rumah, 或者大家已经很忙了 ya, mungkin ya, mungkin teman-teman juga sudah sangat sibuk. Mungkin boleh berbagi juga, oh, 我还是在家复习 misalnya ya, saya masih ada review di rumah. Oke, 没关系，如果没有时间，我也可能能理解，我也能理解呀，saya juga bisa paham，因为现在情况也不一样呀，sekarang kondisi juga mulai berbeda. 好，sudah selesai. Kalau sudah, saya akan lanjut ke kosakata halaman ini juga ya. Jadi saya mau hapus berarti. 我没吃过 artinya saya belum pernah makan, Ibu Nani. Oke, Ibu Ratna, 说，等一下saya scroll dulu ya. 一面复习，一面做别的事。OK ya. 一边可以 Ibu. Lebih sering memang 一边 ya. Sambil, Ibu maksudnya sambil ya, sambil review, sambil mengerjakan hal yang lain. Oke, Ibu Ratna. 没关系. Ada orang memang bisa begitu ya, bisa sambil-sambil nggak apa-apa. Ada orang memang nggak bisa ya. Balik lagi style masing-masing. Oke, 谢谢 Ibu Ratna ya, 和我分享。有没有复习的这个问题ya? Ada review nggak? Pertanyaan dari ada review nggak? Oke, ada Pak Zulkifli. 我早饭面包. 我们早饭面包. Maksud Bapak
我吃面包gitu ya, makan roti ya Pak ya. Kalau gitu langsung aja ya Pak. 我吃面包 ya. Jadi mungkin itu translatean kali ya. Jadi kalau misal Bapak mau bilang saya makan roti, langsung aja ya Pak. 我吃面包. Kata kerja, kata benda, roti. Ya, tapi kalau misal Bapak mau bilang 早饭 gitu ya, lalu saya mau gaya ngomong yang berbeda dong, boleh. Misalnya sarapan pagi saya adalah roti. Nah, sarapan pagi saya berarti itu adalah kata benda, benar nggak? Sarapan pagi saya boleh bantu saya teman-teman semua? Translatannya seperti apa? Sarapan pagi saya. Ya, 我的早餐 sama dengan 早饭 ya. Mungkin saya nggak tulis ulang, tapi teman-teman tinggal kalau pakainya 早饭 juga boleh. 我的早餐 ini noun ya. Sarapan pagi saya adalah 是面包. Boleh juga ngomongnya begini. Jadi teman-teman paham ya maksud saya ya. Eh, bahasa. Jadi tergantung kita mau nyatain dengan apa. Yang penting grammarnya benar. Itu doang ya. Jadi 我吃面包 ya subject verb object. Tapi kalau sarapan pagi saya adalah roti, boleh juga. 我的早餐是面包. Atau 我的早餐是吃面包. Ya udah lebih lengkap ya, boleh. Ya ada beberapa teman-teman sudah bantu saya translate. Bagi yang mau catat silakan sambil saya bahas ya. 我今天的早餐是稀饭。OK， Cynthia， 谢谢呀。Pak Zulkifli， 我的早饭是面包. Iya, betul Pak. Huruf Mandarinnya juga sudah benar. 我的早餐是面包. OK ya, Ibu Huifeng， 谢谢您。都对了ya, semua sudah benar ya. 早餐我吃面包. OK, Ibu Casper ya, 谢谢你，也很棒，sudah benar. Ibu Cai Taoying， 我的早餐是面包. OK， 我的早饭是 OK ya, Pak Charles juga udah benar. Ibu Lili, Ibu Cai Taoying juga udah benar. 我的早餐 benar, Ibu Rita. Ibu Ratna, oke, benar semua. Can pakai CAN ya, Ibu ya, nggak pakai H. Jadi CAN yang saya tulis ya. Ibu Lien, Ibu Rina, ya Chan pakai CAN. Yang lainnya sudah benar ya, hebat. Sudah pintar-pintar ya, kosakatanya juga sudah hafal. Oh ini Pak Shui baru ketik ya, 我还没有吃, saya belum makan. Betul Pak, boleh boleh. 没有吃 itu 我还没有吃, 我还没吃. Biasanya sebentar ya, saya izin scroll ke atas yang ini, yang saya lagi centang. Ya, biasanya orang ngomong lebih singkat 我还没吃. 我还没有吃 boleh juga Pak, sama ya. Lebih singkatnya pakai 我还没吃. Oke, 不客气 Pak Zulkifli, saya akan balik ke bahan ya. Sudah? Lumayan ya, jadi setiap kali saya tanya sebelum mulai kelas, ada beberapa kalimat yang teman-teman dapat, terutama kalimat-kalimat simple yang kepakai sehari-hari. Itu memang benar ya. Jadi berusaha kalau bisa jawab saya pakai bahasa Mandarin. Jadi kalaupun kurang atau salah, sebenarnya nggak apa-apa. Kita jadi belajar, oh harus begini ya, harus begini. Review, tapi kalimatnya pendek kan kepake sehari-hari ya, gitu. Oke, kalau gitu saya akan lanjut ke kosakata bagian kedua ya. Oke, ini saya akan hapus.好，那我们看一下生词，45页的生词kosakata halaman 45, silakan teman-teman buka, mau bukunya atau lihat dari layar, cuma layarnya memang ini ya agak kecil sedikit, kalau bisa lihat dari buku akan lebih jelas. 好，我先给大家念一遍，然后我们再来练习，好吗？Jadi saya bacain untuk teman-teman sekali, kemudian kita akan review ya. Oke, 生词，生词，隔天，隔天，病情，
病情直接 直nya dua ya teman-teman ya. 直 naik 接 satu. 直接柜台预约nomor 5 bacanya mulutnya setengah bulat. Teman-teman bisa lihat di layar juga ya. Yue. Kalau mulutnya benar harusnya bunyinya akan benar. Yue 挂号第6是挂号不舒服检查感冒开药待会儿 tolong bantu saya review revisi jadi nada 1 ya. Memang dia ada 2 cara baca. Ini bacanya nada 1 ya. Kalau ada juga nanti saya jelasin kapan dia pakai Oke, ini nada 1 ya. Teman-teman bantu saya revisi. 待会儿 terus 药房 13 取药 nya mulutnya juga setengah bulat ya. 取药 服药再次症状根据ya mulutnya juga bulat ya. Tadi ada 预约 itu pakai ye. Terus sekarang JU ya. Mulutnya juga sama ya. Teman-teman bisa lihat di layar video saya. Kenju. Kalau mulutnya benar pasti harusnya bunyinya yang keluar benar ya. 可能肺部有问题安排杯 baca PH。 好，我们再来一次。生词隔天病情直接柜台预约挂号不舒服检查感冒开药待会儿药房取药服药再次症状根据可能肺部有问题安排。好，就来练习吧。Kita langsung latihan ya. Kosakatanya juga nggak terlalu banyak. 我看一下同学们谁举手了。OK， Pak Panggui, saya unmute. 你好，Pak。OK， 老师早上好。早上好，Pak。Silakan Pak, boleh bantu saya baca 第1到第5, 1 sampai 5. Silakan. 1、2、3。过天病情，隔天对，病情直接柜台预约。预约 mulutnya setengah bulat Pak. Bapak boleh lihat layar ya. 预约。预约。mulutnya perlu dibulatin baru dapat ya. 谢谢 Pak. 谢谢老师。不客气, sudah bagus semua ya. 预约。谢谢老师。不客气。好, saya mute kembali. Lanjut berikutnya. Ada Oke ya, Ibu Anneke. Ya, ini jarang. Oke, ni hao, Ibu. Ni hao. Nanti. Silakan Ibu dibaca 第6到第10, 6 sampai 10. 1、2、3。挂号不舒服检查感冒开药。好，很好，很棒，发音都很好。sudah bagus semua ya. 谢谢您 Ibu Anneke. 很棒的啊, hebat sekali. Oke, lanjut kita berikutnya Ibu Lilian. Oke, saya unmute ya Ibu ya. 早上好，老师。早上好。
Ibu silakan dibaca 11到15。1、2、3。大花，待会儿，待会儿yang ada 待 4 会 ya. 儿，待会儿。要放，主要，取要。取要， OK。不要，服药，对，不要，服药。再次，再次。Ibu yang nomor 12 boleh sekali lagi. 要放， Fang naik nada 2 ya. 要放， Ya, oke. Kalau misal 13. 取要，很好。14. 不 Fu 要， nada 2 ya. Fu. 不要。服药。好，谢谢Ibu Lilian ya. 谢谢老师。加油，不客气。Sudah mulai bagus ya, sedikit aja untuk nada 2 dan 4. 好，再来 kita lanjut berikutnya. Ibu Irene. Saya unmute. 你好，Ibu. Halo, 早上好，老师。早上好，早上好。Ibu silakan dibaca 16 到21, 16 sampai 21. Silakan Ibu. 1、2、3. 症状， 症状, bersih, nggak ada angin. 症状，哦 Yes. 症状， Cuma lidahnya perlu diangkat ya, karena ada H. 症 症状. 症状，症状， Oke, 17. 一跟一， Oh, bacanya 句跟句，没关系。句跟句， Oke. 哦，跟句，哦，句， 18. 可能， Ketiga ya, 可能。可能， Yes, ke-nya turun ya, 可能。可能，哦，可能， 19. 肺部 Oke. 20. 有问题， 好， 21. 安排。 Ya, 安排很好。17 boleh sekali lagi Ibu. 根据，根据。16, 16. 症状很好，谢谢Ibu Irene，不错啊，lumayan，不客气。再见Ibu. Saya mute kembali. Lanjut dulu ya. Oke, ada Pak Yuki. Saya unmute ya. 你好。你好，老师。Oke. 你好Pak Yuki, silakan dibaca nomor 1 sampai 5. 来，我们开始。1、2、3。隔天。OK。病情。哦，病情。病情。Ya, 情 ya, ada angin ya, 病情。病情。直接。直接。直接。接 ya, 直接。直接。Nomor 4. 柜台。Oke, nada 4 ya, 柜。柜台。柜台。台 pakai TH ya, nada 2. 柜台, boleh sekali lagi Pak. 柜台。好。Nomor 5. 预约。预约。预约。约 1, nada 1 ya, boleh ikutin saya. 预约。预约。好, Bapak boleh nomor 2 sekali lagi. 病情。病情。Nomor 3. 直接 atau 接 Ya, ya benar. 接 nada 1 ya. 直接。
直接 Oke. Nomor 4, satu lagi. 柜台 Tai ada 2 ya. Gui tai. 柜台 Bapak ikutin saya. Gui tai. 柜台 Gui tai. 好，谢谢Pak Yuki 的努力。再见，加油。Thank you buat usahanya ya Pak. Semangat lagi ya. Oke, saya mute kembali. Lanjut berikutnya. Ibu Dian. Oke. 老师早安，早安，早上好。Ibu silakan dibaca nomor 6 sampai 10. Silakan. 挂号，不舒服，不舒不舒服， fu-nya pendek aja ya. 不舒服。不舒服， Oke. 检查，检查，好的。感冒， 开药， Oke. Ya, sudah selesai ya. 不错，发音很好，谢谢 Ibu Dian， 很谢谢棒。老师。不客气，saya mute kembali. Satu putaran lagi ya. 11 sampai 15. Oke, tidak. Ibu Lucy. Oke, Ibu Lucy saya unmute. 好，老师。 Ya, 你好。silakan Ibu dibaca 11 sampai 15 ya. 1, 2, 3. 待会儿药房，药房。药房 Ya, 房 ada 2 ya. Oke, 13. 主要取药。主要取。服服药 Oke. 再次再次。再次 再 4 ya Ibu ya. Jadi 再次。再次 Ibu satu kali lagi. 再次。再次再次 ya. Nomor 12 boleh sekali lagi Ibu. 药房。药房 ikutin saya Bu. 药房。药房 很好，药房。15 boleh ikutin saya. 再次。再次，再次。好，谢谢 Ibu Lucy， 加油谢谢加油。老师，不再次客气，再见。Saya kembali. Oke, berikutnya 16 sampai 21 ya. 16到21. 等一下。Oke, Ibu Cai Tao In saya unmute ya. 你好 Ibu. 早上好，老师。早上好。Oke, Ibu silakan 16到21. Silakan. 1, 2, 3. 症状，好。根据好。可能 OK。肺部有问题，安排。好，谢谢您，很好，很棒。谢谢老师。客气，再见。再见。saya mute kembali ya. Oke, 好，那我们就来看一下生词的意思。Kita coba lihat ya, arti dari kosakata halaman 45. Yang belum kegiliran, semoga hari ini kita keburu ya buat baca 绘画 conversation ya. Nanti gilirannya di 绘画 conversation. Oke, teman-teman langsung boleh lihat materi yang ada di buku masing-masing. 因为我要再弄别的 那个文件 saya mau bikin satu dokumen lagi untuk saya tulis ya. 好，我们看一下生词kosakata baru ya. Saya rasa ini udah beratus-ratus kali ya. Tapi saya teman-teman harusnya bacanya sudah tahu. 生词 CI bacanya ini kebetulan ada 2 ya. Jadi 词 kalau ada 1 词 ada 2 词 生词 隔天adalah keesokan harinya. Mungkin teman-teman bertanya, bedanya apa sama 明天? Ya, betul nggak? Kan 明天 kita tahu besok hari juga kan, 老师 gitu ya.
Bedanya adalah Mingtian itu kita bilang kalau ngomong direct gitu ya. Misalnya saya besok mau ajak Panjang makan gitu ya. Maka kalimat yang saya ngomong ke Panjang langsung adalah apa teman-teman? Misalnya, Panjang, besok kita sama-sama makan malam ya, gitu. Bahasa Mandarinnya gimana teman-teman? Misalnya teman-teman mau ajak Panjang makan malam ya. Misalnya, Panjang, besok, ya di sini karena kita ngomong ini direct kepada orangnya, maka kita pakainya Ming Tian. Besok malam. Ming Tian Wan Shang. Oke, Ming Tian Wan Shang. Kita makan bareng-bareng. Saya rasa ini udah fasih banget ya. 我们一起吃 makan malam, 晚餐晚饭都可以ya. Oke, kayak saya lihat beberapa pop up chat udah benar ya. 晚餐晚饭都可以ya. Teman-teman boleh pakai yang mana, lebih prefer yang mana. Wan-nya saya bikin oke. 晚餐晚饭 明天晚上. Nah, sekali lagi, kadang-kadang orang singkat besok malam itu jadi mingwan sekalian ya, karena ada muncul. Boleh juga, orang bilang mingwan, 就是明天晚上的意思. Kalau teman-teman mau pakai 4 huruf, boleh. Mau singkatnya yang atas juga boleh ya, besok malam. 我们一起吃晚餐 atau 晚饭. Karena kita ngomongin direct ke Panjang, maka pakai 明天 gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman lagi bikin cerita gitu ya. Kemarin, oh saya jangan bilang begitu. Oke, misalnya bantu saya translate kalimat berikut ini ya. 17 Agustus saya pergi mengunjungi kakak perempuan saya. Ayo teman-teman bantu saya translate kalimat ini, basic dan kosakatanya sudah teman-teman pelajari juga ya. 17 Agustus saya pergi mengunjungi kakak perempuan saya. Saya tunggu ya teman-teman ya. Ini mungkin saya nggak tulis dulu. Saya mau lihat ya. 8月17号我去看我的姐姐，很好吧？cuman 8月nya pakai u ya. 8月17号我去看, yang lainnya sudah benar Pak, 很好。我去看我姐姐，我姐姐 boleh, 我姐 juga boleh, lebih simple. Jadi bahasa Mandarin makin level tinggi, banyak kata tuh dia singkat karena memang nggak mengubah arti gitu teman-teman, tapi nggak terlalu panjang sampai bertele-tele. Kalau belajar basic mungkin kita bilang harus ya lengkap kayak 明天晚上 gitu ya. Nah tapi teman-teman kan sudah mulai tahu, oh paham deh 明天 sama 晚上. Nah itu bisa disingkat 明晚. Begitu juga 我去看我的姐姐, boleh nggak老师? Boleh. Itu basic. Nah kalau misalnya teman-teman udah mulai beralih naik level, maka 我们可以说8月17号我去看我姐. Cukup ya, udah menyingkat beberapa huruf. Oke, saya lihat chattingan banyak masuk ya. Saya nggak masuk ke chattingan dulu biar cepat. 8月17号我去看我姐. Keesokan harinya kami bersama-sama pergi berenang. Keesokan harinya kami sama-sama pergi berenang. Keesokan harinya di sini pakai apa, teman-teman? Iya, 隔天. Kami bersama-sama pergi berenang. Berenang itu apa? 游泳, 对,游泳, berenang ya. Nggak usah pakai ti yang ke itu Pak, nggak. Kadang-kadang memang nggak bisa translate langsung ya Pak ya, maksudnya ke itu ti, kayak ti ke, saya paham, mungkin Bapak ngambil dari situ. Tapi
keesokan harinya kita langsung pakai 隔天. Di sini pakai 明天 cocok nggak teman-teman? Dari dua contoh di atas. Dari contoh kalimat pertama, terus kalimat saya yang kedua. Yang kalimat kedua, kalau kita pakai 明天 tuh nggak cocok. Orang juga bingung. 明天我们一起去游泳. Paham sih, cuma kayak nggak cocok gitu ya. Mungkin teman-teman dapat feelingnya. Kenapa saya kasih dua contoh kalimat. Jadi, 明天 itu iya, besok, karena ngomong langsung sama orangnya ya. Tapi kalau 隔天, teman-teman kepake kayak lagi bikin cerita, bikin narasi, bikin laporan. Misalnya, hari ini penjualan bagus, bla bla bla, terus keesokan harinya bla 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 gitu ya. 隔天 itu butuh kosakata 隔天 ini ya. Jadi 隔天 keesokan hari, cuma dia beda penggunaan. Seperti itu ya. Jadi silakan teman-teman screenshot untuk kalimatnya. 8月17号我去看我姐，隔天我们一起去游泳. Silakan di screenshot dulu ya. Jadi teman-teman jadi paham, oh, 明天 ngomong direct ke orangnya ya. Kalau keesokan hari yang 隔天 dipakai kayak yang gini. Kita bikin laporan, terus kita bilang, oh keesokan harinya, bla bla bla. Berarti si pembaca tahu nggak? 8月17号, terus habis itu kalimat berikutnya 隔天, berarti 8月18号, 18 Agustus maksudnya ya. Seperti itu. Sampai di sini cukup jelas? Kalau cukup, saya akan lanjut ke nomor 2 ya. 隔天, nomor 2, 等一下，我也看我的那个教材 bahan dulu ya. Saya buka materi dulu biar nggak bolak-balik. Ya, jelas ya. Nah, satu kondisi lagi tambahan buat teman-teman, biar teman-teman paham benar. Jadi gini, misalnya contoh saya sebagai tour guide-nya teman-teman. Nah, kita rencana bulan 9 akan ke Bali, misalnya Pulau Bali gitu ya. 我们9月份要去巴厘岛。我就跟大家说一下我们的行程itu rute ya. Terus saya mulai cerita lah sama teman-teman ya, bercerita. Memang ini ngomong direct ke teman-teman, tapi bercerita tentang sebuah rute dan rencana. Kalimatnya kira-kira gini ya. 9月1号我们到巴厘岛，下午就休息。隔天我们就一起去动物园. Saya nggak tulis, tapi teman-teman nangkap nggak terlalu cepat kan ya. 9月1号我们去巴厘岛，到了巴厘岛，下午就休息。隔天我们就去动物园 gitu. Jadi mendeskripsikan sesuatu gitu ya, butuh si 隔天. Tapi kalau misalnya kita udah di Bali Tau gitu ya. Kita udah di Bali Tau, terus besok, benar-benar besok, saya akan bilang, oke, 同学们，明天呢，我们要去动物园. Itu posisi kita sudah di Pulau Bali. Terus saya kasih pengumuman, besok kita mau ke 动物园, itu kebun binatang, zoo gitu ya. Sampai sini cukup jelas ya. Maksud saya biar teman-teman nggak patokan, kan itu juga langsung ngomong langsung ke kita bahwa rencananya gitu-gitu gitu ya, maksudnya gitu. Ya seperti itu ya. Mungkin Pak Shui-nya kasih dalam bahasa Inggris ya, 明天 tomorrow, 隔天是 the following days. Cuman seperti itu ya kira-kira cara penggunanya. Kayaknya sudah jadi jelas ya, cukup jelas. Saya lanjut dulu. Pak Barnadus tanya, 我姐 tadi apa artinya? Oh, 我姐 ini 我姐姐 Pak. Ini singkatan cici saya. Ini singkatan dari 我的姐姐. Kalau misalnya teman-teman masih nyaman pakai 我的姐姐 boleh juga. 我姐 berasa 我姐姐 atau 我姐姐 itu lebih orang dewasa gitu ya. Tapi 我的姐姐 kayak anak
kecil, ya dia belajar basic, dia harus belajar word cie kayak gitulah ya. Berasa nggak teman-teman? Apalagi kalau misalnya teman-teman sudah lihat buku-buku pelajaran, buku bacaan, kalau yang dewasa biasanya mereka udah singkat-singkat gitu ya. Tapi kalau anak kecil, teman-teman boleh lihat bukunya masih 我的姐姐、我的爸爸、我的妈妈。因为他们要学习基础, karena mereka harus belajar basic. Dari basic itu mereka tahu, oh ini disingkat, tahu asal-usulnya dari mana, kayak gitu ya. Oke, baik. Kalau gitu kita lanjut nomor 2, 病情. 病情itu adalah kondisi penyakit ya. 病情 kondisi penyakit. 情 itu kalau teman-teman masih ingat kondisi. Apa itu kondisi? Bahasa Mandarinnya ini sudah ya. Kondisi kamu di sana bagaimana? Ya, 谢谢 Ibu Ratna ya. 情况. Oke. 情况. Sebentar. Kondisi. Saya kayak dengar suara, saya pikir ada yang bocor ya, tapi ternyata enggak. Mute semua sih ya. Oke. 情况 kondisi ya, misalnya dulu kita pernah belajar, 你那儿情况怎么样？你那儿情况怎么样？现在情况好像有点不好，我希望大家能够保重。大家听得懂吗？情况 kondisi。yang tadi kalimat saya, 我看现在情况有点不好，很多都是那个有新冠肺炎，对吧？所以我希望大家要保重，保重ya. 保重 itu adalah take care, jaga badan ya, jaga kesehatan, 情况. Saya lihat mulai di grup tuh banyak yang kasih kamar, artinya kamar untuk COVID, sama banyak tes yang positif ya. 所以我希望大家还是要保重. 保重 itu satu kata artinya jaga badan, stay safe, ya, 都可以保重. 注意身体 itu panjang boleh juga, tapi 保重 itu ya sudah mewakili semua ya, jaga kesehatan, jaga badan, stay safe, 保重. 情况 kondisi. Kondisi penyakit langsung aja Bu Ratna, disingkat 病情. 病的情况 itu jarang dipakai ya. Biasanya yang saya singkatin teman-teman di nomor 2 adalah 病情. Itu cukup mewakili untuk kondisi penyakit. Kondisi penyakit yang ini sebenarnya sudah saya singkat Bu, dari 疾病的情况. Ya, 疾病 itu penyakit. Kayaknya kita pernah belajar deh di lesson sebelumnya ya, 疾病. 疾病 itu sudah artinya penyakit. Nah, 疾病的情况, cuman yaitu kita nggak perlu sampai panjang begitu, makanya saya singkatnya memang kebanyakan dipakai cuman 病情 artinya kondisi penyakit ya, 病情. 他的病情昨天开始恶化. Mungkin teman-teman kalau nonton film kadang-kadang suka ada omongan begitu. 他的病情昨天开始恶化. Artinya,恶化 itu adalah memburuk. Kondisi penyakit dia kemarin mulai memburuk ya, memburuk. 恶化 itu memburuk. Nada 4 ya. Kayaknya nyambung sama tulisan bahasa Indonesia saya. Ya, saya tulis di sini saja. Memburuk itu 恶化. Kalau memburuk itu 恶化. Kalau misalnya membaik, ayo membaik kita sudah belajar kosakatanya. Sekalian saya review kosakata. Masih ingat? Membaik.
不是不是2号，不是。Ayo, apa kosakata bagian 1 boleh dibuka. 好转，对，谢谢 Ibu Rinda ya. 好转 itu membaik. Nah, kebetulan saya keingat kita ada lawan kata ya. 好转 itu membaik. Ini 好转 membaik. Kalau 恶化 itu memburuk. 他的病情昨天开始恶化. Berarti kita mau kasih tahu, misalnya contoh ya, nih papa ada 病情怎么样? Misalnya contoh teman-teman tahu papa saya sakit rawat inap misalnya. Terus mungkin teman-teman tanya ya, 老师你爸爸的病情怎么样? Terus saya bilang sama teman-teman ya, 他的病情昨天开始恶化. Kondisi penyakit dia kemarin mulai memburuk, berarti kondisinya memburuk gitu ya. 病情 seperti itu. 好转 ini membaik. Kalau misalnya saya jawabnya membaik, maka 他的病情开始有好转. Kondisi penyakit dia mulai ya, atau 昨天开始也可以，昨天开始有好转，好转都可以ya. Ada membaik atau langsung membaik. Sampai sini cukup jelas? Kalimatnya silakan yang mau catat. Jadi 病情 itu singkatan dari 疾病的情况, 4 huruf ya. 疾病 penyakit, 的情况 kondisi. Nah, kita singkat dari 病情 ya. Ibu Ratna mungkin Ibu berpikir kok kenapa 病的情况 itu nggak cocok? Mungkin saya boleh kasih satu tips ya. Teman-teman, kalau depannya itu dia kata benda, itu dia nggak bisa 1 huruf. Jarang 1 huruf terus belakangnya 2. Paham ya maksud saya ya? Dan tadi Bu Ratna tanya, 病的情况 boleh nggak? Dia rata-rata harus 2. 疾病的情况 boleh. Kayak gitu ya. 疾病的情况. Nah, itu grammar. Tapi yang saya perhatikan, rata-rata dia, saya ganti warna ya. Rata-rata dia harus ada 2 begini, terus ada begini 2 gitu loh. Noun dan noun. Ya, noun dan noun. Benda dan benda. 疾病 itu penyakit, 情况 juga kata benda. Jadi depannya itu harus 2 gitu ya. Kalau 1 memang kayak agak enggak stabil ya. Kalau saya lihat beberapa versi kalimat seperti itu. 保重 adalah take care. Stay safe 也可以。保重. Oke, sampai sini cukup jelas. Aduh, coretan saya banyak ya. Oke ya, sebentar. Saya tungguin dulu. Boleh Ibu Huifen, membaik itu kita boleh bilang 好转 也可以ya, boleh. Jualan dia lebih umum sih Bu, membaik untuk kondisi, membaik untuk penyakit, terus membaik untuk kayak jualan, secara umum itu masih oke Bu, masih boleh ya. Oke, kejawab ya. Jadi 恶化 tadi memburuk. 好，再来是直接。直接 itu adalah langsung ya. Kayaknya teman-teman sering dengar saya bilang, oke, 我们直接到 kita langsung ke ya, 直接 itu langsung. 再来是柜台 adalah resepsionis ya, 柜台 di sini resepsionis secara umum teman-teman. Bisa resepsionis yang kayak di hotel, bisa juga resepsionis kayak di rumah sakit ya, namanya 柜台. 柜台也可以 resepsionis yang ada di mall itu boleh, dia umum ya. 柜台 di sini boleh dipakai beberapa konteks. 再来是第5, 预约. 预约 adalah membuat janji terlebih dahulu. Saya lanjut dulu halaman berikutnya ya. 预约, kalau teman-teman masih ingat 约 ini masih ingat 约 dari apa? Appointment
Ya, 约会 ya, appointment 约会。约 约 janji juga boleh ya. Kita ada satu lagu 约定 约定 itu janji, mengikat janji. Biasanya misal contoh lah ya, 约定 kalau teman-teman tahu lagunya Guang Liang, itu kalau saya lihat dari lirik lagunya itu maksudnya mereka janjian 3 tahun kemudian baru ketemuan, makanya judulnya disebut 约定 janji gitu ya, janji yang memang mau ditepati gitu. Kalau appointment ini lebih ke 约会, pertama janji kayak pacaran, yang kedua dia lebih ke appointment, maksudnya kita janji sama orang, janjian ya. Tapi 约会 lebih cenderung janjian untuk pacaran, 约会。我姐姐去约会了. Nah, teman-teman paham maksudnya ya. Misal papa nanya gitu ya, 你姐去哪儿了? Oh, 姐姐去约会了。今天对不起，上星期 minggu lalu gitu ya. 上星期刚认识了一个新男朋友gitu ya. Baru kenal satu teman laki-laki ya. Jadi 姐姐去约会了. Betul, kencan, lebih ke situ. Lebih image-nya ke situ ya. Nah, kalau 约定 ini janji, kata benda. Jadi saya kasih contoh kalimat lah ya. Misalnya 你我 3年前 Oke, saya kasih beberapa kosakata baru ya. 这个是会，演唱会ya. 演唱会 itu adalah konser. Terus 你我3年前, apa itu 3年前? -mm, 3 tahun lalu ya. 约定好要一起看演唱会. Ternyata mungkin kita punya satu idola yang sama gitu ya. Terus kita bilang, oke, kalau dia datang ke Indonesia, kita sama-sama ya nonton konser dia. Ternyata 3 tahun kemudian orang ini datang gitu ya. Maka teman-teman, mungkin saya sama Ibu Rina bilang, 你我3年前约定好要一起看演唱会. Nah, 我们的梦想能实现了ya. Impian kita bisa terwujud. Contoh ya, 3 tahun lalu, janji ya, promise betul ya, yang ditulis Pak Charles di chatting, janji mau sama-sama nonton konser kayak gitu ya. Yue, berarti teman-teman masih ingat yue. Sampai sini oke. Nah, sekarang saya balik ke kosakata kita. Yue. Yue ini adalah lebih duluan. In advance. Jadi sebelum terjadi hal itu, dia sudah duluan melakukan, itu namanya yu. Contoh, yufang. Apa itu yufang? Mencegah. Ya, yufang itu mencegah. Fang itu sudah artinya jaga-jaga. Tapi kalau yufang mencegah, berarti sebelum terjadi hal itu, kita mencegah, namanya yufang. Mungkin teman-teman saya pernah kasih kosakata ini, nggak tahu di kelas mana. Yufang, sheng guo, zhiliao. Masih ingat zhiliao? Ayo, kayaknya kita pernah dapat kosakata ini, zhiliao. Mengobati ya. Nah, yufang ini mencegah. Sheng artinya menang. Menang atau kita bilang lebih baik ya, kalau bahasa Indonesia bilang gitu ya. Yufang sheng guo zhiliao.
Mencegah lebih baik daripada mengobati. Kita punya juga di bahasa Mandarin ya. 预防胜过治疗. Silakan yang mau catat dicatat dulu ya. Jadi yu itu melakukan sebelum terjadi atau melakukan sebelum hari H. Ya, nanti saya akan kasih contoh beberapa lagi. Ini catat dulu ya. Oke, hao di sini artinya apa? Oke, yueting hao itu artinya sudah deal. Hao ini adalah, ini dari siapa? Eten ya. Oke, hao di sini adalah result-nya gitu ya. Kita sudah janjian, udah deal dan ya deal ya bahasa Indonesia-nya ya. Jadi yueting hao. Yueting boleh nggak? Laoshi nggak pakai hao, boleh juga. Dia cuma partikel yang untuk apa namanya? Mengkomplitkan si kata kerja ini supaya kita tahu oh resultnya itu dia memang udah janjian, udah deal kayak gitu ya. Jadi Ethan kalau misalnya nggak mau pakai how pun nggak masalah sih sebenarnya karena yueting itu sudah promise ya, udah janji. Semoga jelas ya untuk pertanyaan Ethan. Oke, ya yang atas sudah ya, semua sudah saya jawab kalau yang berhubungan. Ibu Dian kasih contoh kalimat ya. 姐跟她男友约定前年要结婚. Ya, boleh Ibu promise ya. 约定 artinya sama-sama janjian. Betul Ibu. Sisi Ibu Dian untuk kalimatnya. Ya, commit gitu ya. Ya, Ibu Casper. Huruf Mandarinnya begitu ya. Hao, sisi nih. Hampang. Sudah benar ya huruf Mandarinnya. Ibu Lien tanya, Sheng menang, Ying menang. Oke. Sheng itu adalah di posisi menang, Ibu. Kalau Ying itu memenangkan. Ya, jadi kita bilang Sheng ini lebih ke kita di posisi yang menang, kita tuh nggak terlalu proaktif gimana-gimana. Tapi kita pasti yakin bisa menang. Itu namanya Sheng. Jadi makanya dia dipakai sheng. Kalau ying itu ada usaha untuk memenangkan. Jadi kalau orang yang hebat sebenarnya bukan mau memenangkan, tapi dia memang mengupgrade dirinya supaya memang akan menang. Itu namanya sheng. Sheng akan lebih bagus daripada ying sebenarnya ya. Nah mungkin perlu banyak kalimat ya Ibu ya. Baru Ibu berasa oh di sini konteksnya dia lebih pakai ying sama sheng. Mungkin saya Oke. Iya, putus ya suara saya ya. Tunggu sebentar. Device-nya keluar kayaknya. Jadi ini dia masuk lagi. Sekarang oke suara saya.
Ya, saya lagi jelasin. Tiba-tiba kok layarnya hilang ya. Oke, thanks ya. Bentar. Tadi saya lagi bilang mau kasih contoh sheng sama ying, terus tiba-tiba hilang gitu ya. Oke, saya kasih contoh ini sudah, biar teman-teman merasa, oh maksudnya apa gitu ya. 这个好了吗? Kan teman-teman tahu ying gitu. Oke. Belum muncul semua ya kalimat saya ya. Coba. Keluar. Oke, ada dua kalimat yang saya kasih contoh ke teman-teman. 我赢了很多场. 场 ini adalah kata bilangan untuk pertandingan. Bisa ini pertandingan. Ini perlu pakai ing, nggak bisa pakai sheng. Tapi di bawah, 我今天一定胜过他. Ini juga menang teman-teman, tapi feel kalimat berbeda. Saya kasih contoh lebih ke artinya ya. 我赢了很多场比赛. Teman-teman nangkap ya maksud arti kalimat, saya menang sangat banyak pertandingan. Di situ menangnya karena memang saya berusaha, benar nggak? Saya berusaha aktif, saya berusaha semaksimal saya supaya bisa menang. Tema. Sampai sini dulu untuk kalimat pertama. Terlihat itu ini loh. 野心，我们说什么？印尼文。ambisinya gitu ya, ambisinya itu terlihat. 我赢了很多场比赛. Ambisinya itu membaranya itu loh. Teman-teman lihat ya, dia benar-benar berperan aktif supaya bisa menang pertandingan. Itu kalimat pertama. Kalau kalimat kedua, 我今天一定胜过他. Elegan nggak teman-teman? Hari ini saya pasti bisa menangin dia. Kalau orang yang ngomong kalimat yang saya bintangin, berarti dia pede banget bahwa level dia memang sudah melewati lawannya. Dia tidak perlu harus ambisi-ambisi, dia tetap akan menang. Teman-teman dalam di sini dapat feelingnya ying sama sheng. Ying ada dua ya, sorry. Ini saya baru lihat. Ying. Saya belum lihat responnya. Dapat nggak perbedaannya? Saya nggak bisa bilang mereka sinonim karena nggak bisa saling menggantikan juga gitu ya. 我胜了很多场比赛 itu nggak bisa. Tapi kalau orang ini ambisi banget mau menangin si dia, maka yang kedua boleh kita ganti ying gitu ya. Yang kedua ya, 我今天一定赢过他. Teman-teman berasa nggak ambisi seseorang yang pengen banget mau menang orang ini gitu? Beda. Ying itu ambisi banget, peran aktif pengen menang pokoknya. Tapi kalau sheng, kayak kalimat yang contoh saya gitu ya, 我今天一定胜过他. Saya benar-benar pede gitu karena saya sudah tahu level saya udah di atas itu gitu maksudnya yang kalimat kedua. Jadi elegan, yang ambisinya juga nggak gitu kelihatan. Makanya saya balik dulu ya. Makanya kalimat yang 预防胜过治疗 itu adalah pakai sheng, nggak pakai ying, karena mencegah itu sebenarnya dia adalah tetap di situ gitu. Tapi begitu teman-teman lakukan tindakan pencegahan dengan baik,
maka teman-teman pasti bisa untuk mengobati gitu ya. Jadi maksudnya dia nggak perlu harus berperan aktif mencegah sampai berperang-perang, enggak, makanya pakai sheng. Ya, kayak gitu. Ya, memang butuh teman-teman banyak baca artikel lagi baru paham, oh begini. Yang saya bisa kasih tips adalah Ying itu adalah benar-benar berperan aktif, ambisi banget pengen menang. Tapi kalau Sheng itu dia pede, dia benar-benar pede, nggak perlu harus oh menang nggak ya, nggak. Karena dia udah pede bahwa level saya udah di atas itu. Ya, beda ya. Orang yang sudah merasa pede, saya pasti bisa melewati yang lain gitu, tapi bukan sombong ya teman-teman ya. Dia pede karena dia memang punya data bahwa kemampuan dia sudah di atas itu gitu maksudnya. Ya, teman-teman paham kan maksud saya? Teman-teman yang ahli dalam satu bidang nggak perlu takut orang menjelek-jelekan karena memang udah ahli kan. Orang mau jelekin juga nggak apa-apa karena skill ada di tangan kita gitu maksudnya. Itu namanya sheng. Jadi sheng itu kata-kata yang benar-benar saya bilang ada bijaksananya lah ya. Nggak perlu harus membuktikan dirinya itu bagus, tapi kalau yang bagus namanya mutiara, namanya berlian tetap akan bersinar gitu maksudnya ya. Itu penjelasan saya untuk Ying sama Sheng. Ya, cukup dulu di sini. Betul. Jadi feelingnya beda sih. Cuma karena teman-teman tanya, ya sudah saya jelasin. Bagi yang basic merasa ini pusing, dikesampingkan dulu ya. 不是很大的问题, di sehari-hari juga bukan kepake, maksudnya kepake terus gitu bukan ya, 不是的. Karena ini agak mendalam ya. Jadi perbedaan Ying sama Sheng. Mungkin yang sehari-hari bakalan teman-teman dengar ada Ying karena rata-rata yang berperan aktif pengen menangin sebuah pertandingan. Maka women show Ying. Kayak atlet itu mereka tujuannya pasti mau menang ya. Jadi makanya Ying. Nah, kalau Sheng itu sedikit konteksnya ya kayak gitu ya, lebih elegan seperti itu. Oke, kalau ini sudah saya lanjut dulu ya. Tadi dari Yu sampai ke sini. Oke. Yu Yue, tadi saya mau kasih tahu Yu ada hal yang lain misalnya Yu Bao. Teman-teman masih ingat? Yu ini adalah terlebih dahulu sebelum terjadi. Bao adalah laporan. Yu Bao itu adalah ramalan. Contohnya dipakai di apa? Saya tulis ya lengkapnya ya. Tianqi Yu Bao. Ini kepake teman-teman ya. Tianqi Yu Bao. Berarti ramalan cuaca ya. Ramalan cuaca. Ya, ramalan cuaca ya. Tianqi Yu Bao. Mungkin teman-teman kan jadi tahu tianqi cuaca, Bao itu laporan, Yu berarti sebelum terjadi. Makanya disebut tianqi Yu Bao. Sampai sini dulu untuk Yu sama Yue ya. Oke, jadi dari sini teman-teman juga melihat, oh ya ternyata bisa ya dari satu huruf kita bisa dibawa ke beberapa kosakata. Jadi itulah fungsinya mereview. Kalau mereview sebenarnya kita bakal dapat banyak pengetahuan baru. Lanjut, kuahao. Kuahao itu adalah daftar untuk konsultasi dengan dokter. Ini kata khusus teman-teman. Jadi khusus untuk memang ke dokter, ambil antrian, mau konsultasi itu namanya kuahao. Jadi begitu teman-teman bilang sama orang lain gitu ya, 我要去挂号. Orang langsung tahu itu mau ke dokter maksudnya, ambil antrian, ambil nomor ya. Oke, kuahao. Kua itu gantung, hao itu nomor ya. Kalau teman-teman artikan satu-satu. Tapi ini satu frase di mana kalau misalnya Jilina tanya saya, 老师要去哪儿？我要去挂号. Jilina langsung tahu ya, itu artinya memang mau ambil antrian ke dokter, mau telepon atau mungkin sekarang by online kayak gitu ya, kuahao. Oke, 不舒服 tidak enak badan, 不舒服. Selain tidak enak badan, arti lainnya di luar konteks apa teman-teman? Untuk misalnya 我的衣服不舒服，我穿的衣服不舒服. Ya, tidak nyaman, betul. Dengan huruf Mandarin yang sama, bisa tidak enak badan, bisa tidak nyaman. Ya, oke, 谢谢 yang sudah bantu respon.
Saya lanjut dulu. 检查. 检查 itu adalah pemeriksaan. 检查 itu pemeriksaan. Pemeriksaan untuk polisi periksa, boleh. Pemeriksaan untuk apapun ya, pemeriksaan. Pokoknya intinya ada periksa ya, 检查. 年检, oke ya teman-teman pernah tahu 年检? Saya keingat ini soalnya pemeriksaan apapun. Jadi teman-teman mungkin kepikir ya 年检. 年 adalah tahun, 检 adalah pemeriksaan. Jadi kira-kira ini apa? Teman-teman punya kebiasaan ini? Medical check up rutin tahunan namanya 年检. 年 itu tahun, 检是检查的检 ya. Itu namanya 年检. 你们的公司给年检吗？给 itu kasih ya. Kadang beberapa perusahaan itu kasih medical check up rutin tahunan. 年检就是检查的检. 可以 Ibu Casper ya, boleh dipakai untuk mengecek dokumen, 检查文件, betul. Jadi periksa di sini umum ya, boleh periksa dokter memeriksa, boleh polisi memeriksa, boleh bagian bea cukai memeriksa ya. Jadi kita bilang 检查 secara umum. Oke, lanjut ya. 年检 habis itu 感冒. 感冒 adalah flu ya, 感冒是 flu. 开药 itu memberikan resep ya. Di sini itu dia satu frase memang teman-teman ya. 开 buka, 药 itu obat, tapi 开药 jadi memberikan resep. 这是医生开的药你帮我去买一下. 这是医生开的药，你帮我去买一下. Artinya 这是医生开的药，你帮我去买一下. Ya, betul. Ini resep dari dokter. Tolong bantu saya beli ya. Tolong belikan. Betul. Oh, 开药 udah. 待会儿. 待会儿 itu sebentar ya. 待会儿 sebentar. Kalau dia baca nada 4, dia punya arti yang lain ya. Saya tulisin nanti sesudah teman-teman catat-catat dulu. Saya tungguin sebentar. Ya betul ya, Pak Charles sama Ibu Fonga ya. Ini resep yang dokter berikan, tolong bantu saya beli. Betul. 对，很好。所以证明itu membuktikan ya, 大家的听力已经进步了。听力itu kemampuan mendengar ya. 待会儿 sama 等一下 itu sama Ibu. Untuk konteks tunggu sebentar ya. Jadi saya kasih contoh kalimat. 你待会儿再来。你等一下再来。Jadi kamu tunggu bentar datang lagi ya gitu ya. Mungkin sekarang mereka mau istirahat makan siang gitu ya. Jadi begitu mereka tutup pintu, teman-teman datang gitu. Dia bilang 先生，您待会儿再来，您等一下再来. Di sini artinya sama, sinonim ya. Boleh dipakai dua-duanya. 等下，等一下待会儿都可以。Tunggu sebentar. Bentaran gitu ya, tunggu bentar. Oke. Nah, sekarang saya mau kasih teman-teman contoh tai. Kita dipakai di 对待. 对待 itu memperlakukan. Saya kasih contoh kalimat ya.
对待 itu memperlakukan. Boleh bantu saya translate kalimat di bawah? 他对待父母值得大家学习。Sebenarnya ini mau lengkapnya boleh ya. 他对待父母的态度，态度 itu sikap. 态度 ini sikap. Oke, silakan ditranslate. 他对待父母的态度值得大家学习。Ya, 值得 itu pantas ya. Worth it ya, pantas untuk teman-teman tiru, teman-teman pelajari. 对待 itu memperlakukan. Dia baca ada 4 di sini. Ya, 对，很好，谢谢大家的翻译呀 ，Thank you buat Ibu Anneke，然后刚才Ibu Ratna ya, oke. Sampai sini oke. Nah, satu lagi contoh saya buat teman-teman yang pakai tai. Huruf Mandarinnya sama, cuma bacanya harus nada 4. Kan udah tahu tuh tai memperlakukan. Nah, kadang-kadang orang singkat, ini sudah. Kalau sudah, saya lanjut dulu ya. Boleh bantu saya translate kalimat ini? 老板待我不错. Ya, memperlakukan saya dengan lumayan. Tai adalah singkatan dari ini, tui tai. Ya. Jadi kadang-kadang orang singkat ya, 他待我不错, 老板待我不错 ya. Bos itu memperlakukan saya dengan lumayan. Betul. Tui tai, tui tai. Dia harus baca nada 4. Huruf Mandarinnya sama. Oke. Kalau sudah, saya lanjut dulu. Yao Fang. Yao Fang adalah farmasi. Yao obat. Fang adalah ruangan ya. Fangjian, kamar, ruangan. Rumah juga boleh. Fangzi, 就是这个房. Jadi mereka juga satu frase. Yao Fang adalah farmasi. Farmasi di sini lebih ke farmasi yang di dalam hospital, di dalam rumah sakitnya, ya namanya Yao Fang. Tapi kalau misalnya teman-teman beli obat ke toko obat yang di luar, toko obat yang independen di luar gitu ya, yang bukan bagian dari rumah sakit, 我们说药店. Seperti itu. Bedanya sedikit di situ. Ya, ini sudah. Kalau sudah, saya lanjut halaman berikutnya dulu ya. Nah, jadi kalau toko obat yang kita bilang mandiri, bukan di dalam rumah sakitnya, itu namanya yautian, betul, apotik atau toko obat. Yautian. Sampai sini ya. Jadi perbedaannya, yaofang, mereka kalau yang dokter akan bilang, ya kita kan biasa beli di farmasi ya, si rumah sakit, maka mereka bilangnya yaofang. Apotik atau toko obat. Hao, 再来是 jadi bedanya yaofang sama yautian. Teman-teman tahu ya, kalau yautian itu apotik atau toko obat yang berdiri sendiri di luar. Hao, qu yao ini ambil obat. Sekali lagi yang saya kasih adalah kosakata yang benar-benar khusus penggunaan untuk di rumah sakit, ambil obat, terus ke dokter ya karena topiknya ini. Tapi kalau teman-teman bilang sama saya, Laoshi saya lupa ambil obat tuh kata khususnya apa gitu ya, ambil obat ini ketika kondisinya lagi di rumah sakit saya lupa. Nah maka teman-teman translate dengan bahasa umum, ambil gitu ya. Yao obat boleh nggak Laoshi? Boleh, boleh ya. Cuma kalau nanti teman-teman baca artikel-artikel yang berhubungan dengan kedokteran, kesehatan, mereka akan bilangnya qu yao. Dokter, suster akan ngomong qu yao, kayak gitu. Nah, cuma kalau bahasa pasar kita bilang ambil obat, berarti ambil yao obat. Itu ya bedanya ya. Jadi bukan salah
atau gimana, cuman perbedaan di konteks gitu ya. Oke, 取药 ambil obat. 再来14服药 sama begitu juga nomor 14 minum obat atau 服药 khusus hanya untuk minum obat kita boleh pakai 服 minum racun juga boleh sih 服毒 kalau teman-teman suka nonton film 服毒过世 berarti minum racun terus meninggal dunia ya 服 jadi 服 ini juga kata khusus untuk minum obat benar-benar ibaratnya spesialisnya di bidang inilah gitu ya. Tapi kalau teman-teman sekali lagi tanya saya, Laoshi boleh nggak saya ganti si fu jadi chi makan obat gitu ya? Boleh, boleh. Itu bahasa pasar gitu. Nggak salah, nggak. Cuman nanti kalau misalnya lagi baca description di obat, kan misalnya teman-teman beli obat China gitu kan ya, ada tulisan huruf Mandarinnya, maka dia akan tulisnya fu. Jarang saya lihat dia tulis chi. Kadang-kadang ada juga ya, tapi ya khususnya mereka akan pakai fu, yao minum obat, chi yao makan obat ya. Terus kalau yang tadi ditanya Pak Charles ada pop up, he yao betul boleh Pak. Cuman ini untuk obat ramuan yang dimasak pakai air gitu. Itu namanya apa ya? Obat ramuan ya namanya ya. Yang maksudnya mesti dimasak dari rumput-rumputan, herbal, terus dia jadi godok ya sis ya. Ya, obat godok ya. Jadi itu 我们说喝可以喝药 seperti itu ya, 喝药. Jadi tergantung obatnya juga. Kalau minum obat, ini minum obatnya karena godokan, karena diminum ya. Nah, minum obat godokan. Saya rasa ini sekarang jarang ya orang nggak terlalu mau ya. Kalau saya masih, kadang kita ada beberapa resep tuh pakai yang obat godokannya. 不太好喝，很苦. Tapi ya memang dia khasiatnya bagus ya, namanya he yao, obat godok. Itu minum ya. Kalau chi biasa obat-obat kering kayak kapsul, pil kayak gitu ya, namanya chi yao. Nah, kalau fu yao mewakili dua-duanya. Boleh makan, boleh minum kayak gitu. Makanya fu ini memang spesial. Ketika kita minum obat kita bilang fu yao. Sampai sini oke? Oke ya, saya lanjut dulu. 再次itu sekali lagi ya, 再次. Kamu sekali lagi, oh, 你再念一遍. Kadang-kadang saya bilang, oh, 你再 就 again ya, lagi gitu ya. 你再念一遍. Kamu baca sekali lagi karena ada kamu baca sekali lagi. Tapi oh, 再次 ini dia berdiri sendiri. Misalnya tadi lagi bahas ketian gitu ya. Misalnya 8月17号我到巴厘岛，隔天我再次去机场. Nah, saya kasih kalimatnya ya, biar teman-teman paham. 再次 dia berdiri sendiri, sekali lagi. Nah, saya kasih contoh kalimat. 8月17号我到巴厘岛，隔天我再次去机场，因为我把行李忘在等一下，把行李
把行李忘在那儿。OK， 8月17号我到巴厘岛，隔天我再次去机场。再次itu sekali lagi. Jadi teman-teman tahu ya konteks saya 17 Agustus kan saya tiba di Bali pasti di airport. Terus besoknya gitu ya, keesokan harinya saya pergi lagi ke airport karena bagasi saya ketinggalan di situ ya, kelupaan di situ. 我把行李忘在那儿. Kelupaan di situ ya. Makanya pergi lagi. Jadi ini cuman dia maksudnya pakainya tuh independen sekali lagi gitu ya, 再次. Nanti saya kasih contoh yang lain ya. Ini kopernya ketinggalan. Xingli itu koper. Bagasi. Nah, saya bilang bagasi ya. Ya, teman-teman nangkap ya. Jadi 再次. Dia berdiri sendiri gitu ya, sekali lagi gitu ya. 隔天我再次去机场。因为我把行李忘在那儿了. Tadi pacarnya chat apa? Pacar ya. Pacar 女朋友, 男朋友 ya, tinggal sesuaikan terus 忘在那儿了. Bisa ya ketinggalan ya. Oke. Oke ya. Ini satu contoh. Terus saya mau kasih satu contoh lagi, 再次. Misalnya teman-teman ke China gitu ya, ke China terus sudah selesai masa liburan mau pulang terus ya izin lah ya, pamitan segala macam sama mungkin teman-teman punya saudara atau teman di China. Nah maka teman-teman boleh bilang ini sudah. Sudah ya, oke ya, supaya saya mau tulisin kalimat nggak kelupaan. Bilang 我希望能再次来. Misalnya teman-teman habis dari China gitu ya, jadi mau pulang pamitan, ya kita pasti bilang saya berharap bisa datang lagi gitu ya, datang sekali lagi ke China. 我希望能再次来中国. Jadi tuan rumah juga happy ya, artinya oh kamu mau datang lagi ya, kan orang dengarnya juga happy gitu maksudnya. Artinya oh saya pengen datang sekali lagi ke China. 希望 itu berharap ya. 我希望能再次来中国. Berarti kan kali ini udah. Nah berharap satu kali lagi next time saya masih datang ke China. 像我每次去巴厘岛我都会跟导游说terlalu cepat ya, sebentar. 像我每次去巴厘岛我都会跟导游说我希望能下次再来巴厘岛，我希望能再次来巴厘岛. Sampai sini teman-teman nangkap? 我每次去巴厘岛都会跟导游说, saya tiap kali ke Pulau Bali 都会跟导游说, 导游 itu tour guide ya, 都会跟导游说我希望能再次来巴厘岛. Saya berharap bisa datang lagi ke Pulau Bali ya. 我喜欢巴厘岛. Saya memang suka ya, dia punya suasana memang beda ya. 它的气氛不一样seperti itu ya. Jadi 我希望能再次来巴厘岛. Oke, itu penggunaan 再次. Iya, betul ya. Saya bilang saya akan datang lagi. Pak Suyosan chat 重要 dengan ambil obat. Ambil obat. Penting. Penting itu 重要 Pak. Kalau ambil obat itu 取药 atau yang tadi saya bilang bahasa pasar 拿药. Yaunya ya Pak, mungkin maksud Bapak gitu ya. Yau yang 重要 itu penting, itu tulisannya begini Pak. Ya, memang bunyinya sama. 重要. Yaunya ini, yau mau itu penting. Sebentar ya.
Kalau 取药 itu ambil obat, yaunya beda. Yau adalah yau obat. Huruf Mandarinnya berbeda, Pak. Ini yang saya bilang, kenapa teman-teman harus kenal huruf Mandarin. Itu satu. Yang kedua, kelebihannya ketika teman-teman bisa baca nada dengan benar, maka ini bisa baca dengan benar, ini juga bisa baca dengan benar. Itu. Kalau teman-teman melihat dari sisi itu. Jadi, begitu teman-teman bisa menguasai spelling sama nada dengan benar, semua huruf Mandarin yang penting ada pinyin, teman-teman bisa baca dengan tepat tanpa guru. Ya, karena kuncinya udah saya kasih dan kebantu kan, oh saya bisa baca chung yao, yao dengan benar. Maka yao obat juga akan bisa baca dengan benar. Itu kelebihannya. Nah, sama balik lagi poin satu adalah saya berharap teman-teman sesudah dari sini belajarlah huruf Mandarin. Karena bisa bacanya sama, tapi hurufnya berbeda, artinya berbeda. Arti selalu ada di huruf Mandarin. Kayak gitu, Pak. Semoga kejawab ya. Nah, saya paham, pasti teman-teman merasa ini yau, itu yau, gitu ya. Jadi, sama nggak sih? Nggak, berbeda ya. Seperti itu. Tadi sampai 再次呀 ，OK。好，再来是我再看一下症状。症状 itu adalah gejala ya, 症状 gejala. 大家看一下症 ada luarannya begini. Masih ingat kata-kata saya? Kalau yang begini berhubungan dengan ya, tapi nggak 100%. 85 sampai 95 berhubungan dengan Oke ya, mungkin bukan di kelas ini, nggak apa-apa. Berhubungan dengan penyakit, betul Ibu Ratna ya. Zhengzhuang, ping. Terus kemarin ada tung, sakit. Juga pakai sampingnya ini. Terus ada lagi teng, juga pakai sampingnya ini tung. Ini teng. Kalau di breakdown sebenarnya menarik nggak sih karakter Mandarin? Menarik. Ya, saya paham. Mungkin teman-teman berpikir, ya Laoshi ya gampang. Ya, saya paham ya. Tapi ya itu ya, ada sesuatu tanda-tanda yang bisa kita ingat-ingat. Oh, zhengzhuang. Gejala. Gejala ini gejala penyakit ya. Khusus untuk gejala penyakit. Sehingga zhengnya itu ada bingzike. Ini namanya bingzike. Kayak gitu. Ya. Teman-teman yang mau screenshot, silakan. Saya masih ada waktu nggak ya? Kayaknya tanggung ya. Oh, sudah lewat banyak ya? Oke. Kaja tuzi le ma? Oh, kapan ke Bali, Laoshi? 我还不知道，但是我要去Bajo ya. Mungkin nanti kalau ini extend. 我再看情况吧。Saya lihat lagi kondisinya ya. Ya, kata Ibu Fonga ya, 别忘了带我去巴厘岛。好的，好的。Ya, nanti boleh janjian ya. Kita jalan-jalan ya di Bali ya. Kita save, kita simpan dulu 17 sampai 21 untuk minggu depan atau mau dilanjutin? Mungkin saya simpan dulu. Nanti minggu depan saya jelasin, jadi bisa lebih leluasa saya kasih contoh ya. Gimana? Biar nggak buru-buru ya. Nah, sekarang kita sampai sini dulu. Oke? Deal? Oke ya. 好，那我们就先到今天到此下课。我们再见。Kita ketemu lagi minggu depan ya. 我们下星期见。祝大家周末愉快。谢谢大家，谢谢班长，拜拜。